Saudara-saudariku dan adik saudari dan adik-adikku, seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita langsung saja masuk pada materi yang ketiga, dan di sana sudah ada tema besar siap diutus menjadi kerangka dari seluruh proses pembelajaran kita. Tema pertemuan kita yang ketiga, tema maksudnya judul kecil maksudnya, yaitu pendalaman tentang sakramen Krisma. Kita langsung saja pada kodanya. Di sana sudah ada gambar, ada 3 gambar. Yang di paling sana, paling atas itu gambar dengan tulisan menanam tanaman. Lalu yang ini menyiram tanaman, sementara yang ini itu memupuk tanaman. Ya, dari ketiga gambar ini barangkali kita bisa mempunyai cerita macam-macam. Tapi yang jelas bahwa koda atau gambar bantu ini akan menunjukkan suatu hal, makna tertentu yang bisa kita tarik dalam refleksi pembelajaran ini. Baik, kita lanjutkan dengan pendalaman koda. Kita harapnya masih ingat dengan gambar-gambar tadi ya. Yang pertama, benih tanaman bisa tumbuh hanya kalau dalam keadaan benih berkualitas baik, ada tanah subur, mendapat sinar matahari untuk tumbuh, disiangi dan diberi pupuk yang cukup, terus dirawat sampai tanaman siap dipanen. Ini pelajaran TK. Kalian pernah ikut sekolah di TK atau SD lah ya, kelas-kelas pertama lah itu. Nah, kita bisa menarik kesimpulan sementara koda yang dihubungkan dengan materi kita. Sakramen baptis itu membuat kita jadi benih berkualitas baik. Sakramen Ekaristi menjadikan kita itu menjadi tanah subur, ibadahnya juga menjadi air dan sinar matahari. Lalu sakramen Krisma itu seperti pemberian pupuk cukup dan perawatan pada tanaman. Ini ya, ini sebagai pendalaman untuk kodanya. Lalu kita mari lihat bersama mengapa bernama sakramen Krisma. Pertama ya, karena dalam upacara sakramen ini ada pengurapan pada dahi kita dengan minyak khusus, yaitu minyak krisma, atau dalam bahasa Latin sacrum krisma. Ini dibuat dari minyak zaitun dan ramuan khusus yang disebut dengan balsem. Balsem ini bukan balsem cap lang, balsem cap kampak, atau balsem balpirik, bukan ya, tapi balsem itu semacam ramuan ya, kayak wangi-wangian gitu kan, yang biasanya dipakai di Timur Tengah. Kedua, istilah krisma punya maksud sama dengan kata Kristus yang artinya pengurapan atau yang diurapi. Nah, upacara pengurapan atau pengolesan minyak dalam sakramen Krisma nanti itu sebenarnya kalau kita coba lihat-lihat dalam kitab suci, itu rupanya mirip dengan upacara untuk para raja dan nabi-nabi yang terpilih, yaitu kita bisa baca di 1 Samuel 16 ayat 14 atau di 2 Raja-Raja bab 9 ayat 6. Dalam gereja Katolik, sakramen ini juga disebut sebagai sakramen penguatan atau konfirmatio, karena kita dikukuhkan atau dikuatkan menjadi anggota gereja yang penuh dengan segala hak dan kewajibannya, dan dianggap sudah dewasa atau siap diutus menjadi saksi Kristus. Lalu apa sih akibat menerima sakramen Krisma?
Tolong ini diingat dengan baik, tolong diingat, jangan seperti kemarin sudah dijelaskan sakramen baptis itu memberikan anugerah ini, tapi ternyata dalam tugas ketika mengerjakan lain lagi jawabannya. Itu kan itu pertanda kita nggak memperhatikan, kita hanya mengawang-awang, kita nggak ikut pelajaran gitu. Romo curiga bahwa ini sepertinya ada sesuatu yang kita mungkin ada yang kurang cukup serius, itu bagaimana. Tolong ya diikuti dengan serius. Maka perhatikan ini. Akibat menerima sakramen Krisma, pertama, sakramen Krisma menjadikan kita anggota gereja yang punya hak penuh atau dewasa. Punya hak penuh atau dewasa. Hak penuh, kedua, hak penuh yang dimaksud adalah ikut bertanggung jawab pada segala bentuk karya gereja demi keselamatan semua umat Katolik dan masyarakat. Ya. Hak penuh yang dimaksud adalah ikut bertanggung jawab pada segala bentuk karya gereja demi keselamatan semua umat Katolik dan masyarakat. Lalu yang ketiga, hak penuh itu juga membuat kita menjadi orang Katolik yang siap diutus sebagai saksi Kristus di kehidupan sehari-hari. Ini cocok dengan tema kita ini, yang ketiga ini. Ini hak penuh itu membuat kita jadi orang Katolik yang siap diutus sebagai saksi Kristus di kehidupan sehari-hari. Keempat, karena itu sakramen Krisma adalah sakramen perutusan yang hanya boleh dilayani atau dilayankan oleh uskup atau pastor-pastor tertentu yang diberi wewenang oleh uskup. Karena gini loh, tugas untuk menjadi saksi itu harus hanya diberikan oleh orang yang punya wewenang, orang yang punya kuasa. Kita nggak bisa jadi saksi karena kemauan sendiri, nggak bisa. Harus ada orang yang memberi kuasa, memberi wewenang, memberi hak. Istilah kerennya memberi delegasi, ya, seperti itu kan. Tugas kepada kita. Nah, maka uskup sebagai pelayan utama, lalu juga bisa pastor-pastor tertentu yang diberi wewenang oleh uskup. Pendalamannya, sakramen Krisma itu penting untuk orang Katolik. Melaluinya, Allah memberikan kepenuhan rahmat Roh Kudus. Kita menjadi milik Kristus sepenuhnya, artinya sakramen Krisma itu memberi tanda khusus atau meterai kekal, stempel kekal kepada kita yang satu kali untuk selamanya. Dan meterai itu adalah Roh Kudus, Roh Suci, Rohnya Allah. Nah, lalu berkat sakramen Krisma kita menerima janji perlindungan Allah pada saat pencobaan besar di akhirat nanti. Ini manfaatnya, ini sesuatu yang mendasar dalam hidup kita, harus punya keyakinan ini. Kalau enggak ya bagaimana ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, tadi katakan sakramen Krisma itu ibarat pupuk pada tanaman. Tanpa pupuk, tanaman bisa hidup tetapi dia tidak bertumbuh dengan baik. Dan kalau dia tanaman buah ya dia nggak bisa mengeluarkan hasil yang baik, nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, kalau tidak menerima sakramen Krisma, apakah kita tetap Katolik? Tetap Katolik, kita tetap menjadi orang Katolik. Tetapi persoalannya, iman kita tidak berkembang, juga tidak makin dewasa atau kuat, dan terutama kita tidak menerima kepenuhan meterai kekal sebagai milik Kristus. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tetap kita menjadi Katolik, tetapi iman tidak berkembang, juga tidak makin dewasa, tidak makin kuat, dan terutama kita tidak menerima kepenuhan meterai kekal sebagai milik Kristus. Nah, lalu yang kelima, ini harus diingat sekali lagi, sakramen Krisma adalah sarana dari Allah untuk keselamatan hidup kita sekarang dan di akhirat nanti. Ya, saya kira nggak terlalu sulit untuk memahami ini. Baik, sekarang sebagai rangkuman dari seluruhnya, maka kita akan diberi tugas. Setelah menerima sakramen Krisma, apakah kita bisa menjadi orang Katolik sempurna, dewasa 100%? Jawabannya iya. Kita bisa menjadi orang yang Katolik yang sempurna, dewasa 100%. Ya, karena ada rahmat Roh Kudus
yang mendewasakan, tetapi belum tentu dalam penghayatan. Maksudnya apa? Rahmat Roh Kudus itu menyempurnakan, mendewasakan, mematangkan iman kita. Tetapi kalau kemudian iman yang sudah dewasa itu tidak dipelihara, tidak dijaga, ya, tidak semakin dikembangkan lagi dengan lebih mencintai sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi dan pengampunan dosa, ya, iman itu ibaratnya dewasa tapi kerdil gitu loh. Dia itu nggak maksimal gitu loh. Ini yang harus dipahami. Ya, jadi tugasnya, maka coba sebutkan dan tulis cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan supaya penghayatan iman kita nanti bisa sempurna 100%. Sekali lagi, tugasnya adalah coba sebutkan dan tulis cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan supaya penghayatan iman kita nanti bisa sempurna 100%. Itu saja, ya. Semoga dengan bahan ini yang singkat sederhana ini kita terbantu untuk semakin lebih yakin lagi dalam mempersiapkan diri guna menyambut sakramen Krisma, yaitu sakramen kepenuhan karunia Roh Kudus.